Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ramadan Asidan, yang kedua ada Diana Rahmatika, yang ketiga ada Nurleli Melania, yang keempat ada Siti Husnul Fatimah, dan yang kelima ada Johani Rawanto. Nah, di dalam video ini kami akan mempresentasikan mengenai topik materi perspektif ekonomi kelembagaan, yang dimana akan dibagi ke dalam beberapa subbab materi. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai perspektif atau pemikiran ekonomi kelembagaan. Yang kedua, mengenai fungsi atau kegunaan ekonomi kelembagaan di dalam sebuah institusional atau pemerintahan guna mengatur integrasi sosial, politik, budaya, dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, asumsi dasar perspektif ekonomi kelembagaan, yang dimana akan membahas mengenai dasar-dasar pemikiran kelembagaan atau alasan kelembagaan tersebut dilaksanakan. Serta yang keempat, kami juga akan mempresentasikan atau memberikan contoh studi kasus yang berkaitan langsung dengan kelembagaan di dalam sebuah institusional. Latar belakang dari ekonomi kelembagaan. Perkembangan tentang peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi tersebut melahirkan suatu cabang ilmu baru, ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi kelembagaan atau institutional economics. Ekonomi kelembagaan ini menekankan analisisnya pada pengaruh biaya transaksi atau transaction cost. Fokus dari ekonomi kelembagaan adalah menyiapkan dasar produksi, pertukaran, dan distribusi dari berbagai macam aspek, baik hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Setiap negara perlu menyiapkan strategi pembangunan ekonomi sebagai dasar penyusunan kelembagaan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, strategi pembangunan ekonomi dianggap sebagai kunci yang akan menentukan kebijakan-kebijakan teknis untuk menggulirkan kegiatan ekonomi. Adapun subbab perspektif kelembagaan, yang pertama, perspektif kelembagaan, yang kedua, apa kegunaan ekonomi kelembagaan dalam institusional, yang ketiga, apa asumsi dasar perspektif ekonomi kelembagaan. Perspektif kelembagaan. Ekonomi kelembagaan merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekonomi dengan tidak mengabaikan peran aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan, dengan kata lain, rule of the game, berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. Kelembagaan merupakan unsur penting yang menentukan suatu negara gagal atau maju perekonomiannya. Negara yang kelembagaannya sangat bagus cenderung akan menjadi negara yang maju dan memiliki perekonomian yang bagus. Jadi, pada intinya, ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan, dan kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi atau memiliki kekuatan sanksi, dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara semua anggota masyarakat. Kegunaan ekonomi kelembagaan dalam institusional. Nah, dalam sebuah sistem konstitusi, hukum dan hak kepemilikan atau property right, di mana kesemua hal tersebut telah diatur dalam undang-undang dan juga dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjaga tatanan atau order dalam masyarakat. Nah, menurut North tahun 1991, dalam Arsyad tahun 2010, institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan atau konstantin yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan juga membentuk interaksi politik dan sosial ekonomi. Nah, aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan informal, misalnya seperti norma sosial, konvensi, adat istiadat, dan juga sistem nilai. Nah, serta penegakan aturan tersebut atau enforcement. Nah, secara bersama-sama, aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan atau order yang baik dan mengurangi ketidakpastian uncertainty di dalam proses pertukaran. Nah, kehadiran institusi ini sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan persaingan yang adil dan dinamis menurut North. Nah, institusi sangat menentukan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Institusi tersebut merupakan mencakup tradisi sosial, budaya, politik, hukum, dan ideologi.
Selanjutnya adalah 4 fungsi institusi dalam kaitannya mendukung kinerja perekonomian, yaitu yang pertama adalah market creating atau menciptakan pasar, yaitu institusi yang melindungi hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak. Nah, yang kedua adalah market regulating. Nah, market regulating atau mengatur pasar, yaitu institusi yang bertugas mengatasi kegagalan pasar, yakni institusi yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi, dan juga ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi. Misalnya, lembaga-lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi, dan juga jasa keuangan. Nah, yang ketiga ini adalah market stabilizing atau menjaga stabilitas, yaitu institusi yang menjaga agar tingkat inflasi rendah serta meminimumkan ketidakstabilan makroekonomi dan mengendalikan krisis keuangan, misalnya seperti bank sentral, sistem devisa, otoritas moneter, dan juga fiskal. Nah, yang terakhir ini adalah market legitimizing. Nah, market legitimizing ini atau melegitimasi pasar, yaitu institusi yang memberikan perlindungan sosial, asuransi, dan juga termasuk dalam mengatur redistribusi dan juga mengelola konflik. Contohnya itu seperti sistem pensiun, asuransi untuk pengangguran, dan dana-dana sosial lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi dasar perspektif ekonomi kelembagaan. Nah, ilmu ekonomi kelembagaan ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, hingga muncul istilah ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economics atau OIE dan ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economics atau NIE. Nah, teori OIE merupakan cabang ilmu ekonomi yang tidak memiliki teori dasar ekonomi ortodoks, ekonomi klasik, ataupun neoklasik. Nah, mereka ini menentang pemikiran neoklasikal karena dianggap tidak memasukkan sisi-sisi humanistik dalam pendekatannya. Nah, mereka mengatakan bahwa teori OIE bukan lembaga secara fisik, melainkan perilaku ekonomi yang didorong oleh pertimbangan dan perasaan yang secara umum berlaku dalam keadaan waktu tertentu. Sedangkan teori NSI masih mendominasi sebagai mainstream pemikiran ekonomi yang masih menggunakan asumsi-asumsi. Nah, ekonomi kelembagaan lama lahir dari pemikiran seseorang yang bernama Thorstein Veblen. Beliau merupakan ekonom sekaligus sosiolog yang tidak setuju dengan teori klasik atau neoklasik yang cenderung statis. Beliau berpikir bahwa manusia adalah sebagai pembuat keputusan dalam ekonomi. Juga motif ekonomi yang melatar belakangi setiap kegiatan adalah tidak sepenuhnya benar. Nah, sebagai sosiolog, ia justru berpikir bahwa manusialah yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti adat istiadat dan lembaga-lembaga tertentu. Nah, si Thorstein Veblen juga tidak menyetujui asumsi dasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai asumsi dasar ekonomi klasik atau neoklasik yang dianggap lemah oleh Thorstein Veblen. Apa saja? Yang pertama yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi melatar belakangi setiap kegiatan, di mana setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung dan ruginya. Yang kedua yaitu self-interest, di mana manusia selalu mendahulukan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya yaitu efisiensi. Dengan adanya persaingan akan dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu mengabaikan faktor lain seperti sejarah, sosial, dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi. Yang terakhir yaitu private property right atau hak kepemilikan yang merupakan sebuah keharusan. Yang selanjutnya yaitu kritik dari Thorstein Veblen terhadap asumsi dasar tersebut. Yang pertama yaitu manusia bukan hanya makhluk yang rasional, tetapi manusia juga merupakan makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan yang terkait dengan budaya. Yang kedua, selera, perasaan, nilai, dan kecenderungan juga mempengaruhi transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga,
Pilihan-pilihan ekonomi juga didasari oleh lingkungan fisik dan teknologi. Yang keempat, dunia ekonomi tidak dapat lepas, bahkan dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan yang selalu berubah atau dinamis. Yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi selalu dikondisikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh keadaan sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Yang selanjutnya yaitu tentang teori dasar pemikiran ekonomi kelembagaan atau Old Institutional Economy. Yang pertama yaitu mazhab ekonomi kelembagaan menganggap bahwa semua asumsi ekonomi klasik ataupun neoklasik adalah salah. Oleh karena itu harus dibatalkan. Itulah mengapa sebabnya ekonomi kelembagaan pada awal perkembangannya bekerja di luar mekanisme dan cara pandang pemikiran ekonomi klasik atau neoklasik. Veblen sendiri juga menilai keadaan dan lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu ekonomi kelembagaan menolak asumsi ekonomi klasik atau neoklasik tentang zero transaction cost dan rasionalitas instrumental, yaitu tentang menolak anggapan manusia yang sangat rasional dan bekerja berdasarkan insentif ekonomi. Juga, keputusan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, di mana interaksi antar pelaku ekonomi, desain aturan main, norma dan kekayaan suatu individu atau komunitas, insentif untuk melakukan kolaborasi, kesepakatan, dan juga pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non-fisik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu intinya ada insentif non-ekonomi atau bukan berdasarkan rasionalitas ekonomi atau pasar bagi individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan kelembagaan non-pasar untuk melindungi agar pasar tidak mengalami kegagalan, yakni dengan jalan mendesain aturan main atau kelembagaan. Yang selanjutnya yaitu ekonomi kelembagaan mempelajari dan berusaha memahami peranan kelembagaan dalam sistem dan organisasi ekonomi, politik, dan sosial, di mana kelembagaan yang tumbuh spontan seiring dengan perjalanan waktu atau kelembagaan yang sengaja dibuat oleh manusia. Juga peran kelembagaan yang bersifat penting dan strategis karena ternyata ada dan berfungsi di segala bidang kehidupan. Yang terakhir yaitu ekonomi kelembagaan menjadi bagian dari ilmu ekonomi yang berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial, humaniora, ekonomi, budaya. Selanjutnya yaitu ekonomi kelembagaan baru bukan mengkritik ekonomi klasik atau neoklasik, tetapi menyempurnakan beberapa kelemahan sebagai berikut. Ada 5, yaitu yang pertama, pasar dapat berjalan secara sempurna tanpa biaya karena informasi yang tersebut tersebar secara merata kepada konsumen, sehingga konsumen tahu persis komoditas yang akan dibelinya. Yang kedua yaitu persaingan berjalan dengan sempurna sehingga produsen barang dapat menekan harga sehingga menjadi murah. Yang ketiga yaitu transaksi tanpa adanya biaya. Keempat, perdagangan properti right tidak memerlukan biaya. Kelima, mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, common pool, research, dan public goods. Kemudian, tak hanya mengkritisi kelemahan mazhab ekonomi neoklasik, para ekonom, pendukung atau pengikut mazhab ekonomi kelembagaan baru juga memberikan perspektif baru yang berhubungan dengan masalah di atas, yaitu dengan pandangan NIE atau New Institutional Economics. Itu ada 5 juga, yaitu yang pertama, pasar membutuhkan biaya agar dapat berjalan karena
Pada dasarnya informasi yang tersebar itu bersifat asimetris. Yang kedua, yaitu persaingan tidak berjalan secara sempurna karena tergantung pada ketersediaan informasi dan penguasaan sumber kekuatan atau sumber daya. Yang ketiga, yaitu transaksi tidak bersifat costless atau zero cost. Yang keempat, penegakan property right juga tidak bersifat costless atau zero cost. Yang kelima, yaitu mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas commons pool, research, dan public goods. Jadi, dalam ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economics itu mencoba menerangkan politik, sejarah, ekonomi, dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan, konvensi sosial, keluarga, dan lain-lain dalam bingkai teori ekonomi neoklasik. Selanjutnya yaitu studi kasus. Jadi, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Pasal 3 Ayat 1. Nah, berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pendanaan, pegawai, aset, dan arsip yang dikelola oleh pertama, Dewan Riset Nasional dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kedua, Dewan Ketahanan Pangan dialihkan ke Kementerian Pertanian. Ketiga, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan atau Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keempat, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kelima, Komisi Pengawas Haji Indonesia dialihkan ke Kementerian Agama. Keenam, Komite Ekonomi dan Industri Nasional dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketujuh, Badan Pertimbangan Telekomunikasi dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedelapan, Komisi Nasional Lanjut Usia dialihkan ke Kementerian Sosial. Kesembilan, Badan Olahraga Profesional Indonesia dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan yang terakhir yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari studi kasus yang telah dipaparkan atau dibacakan oleh penulis tadi? Jadi di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran badan atau institusi pemerintah tersebut berfungsi sebagai efektivitas dan juga efisiensi pelaksanaan urusan pemerintah serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional dengan membubarkan 10 lembaga non-struktural. Tentunya dengan pembubaran lembaga tersebut akan semakin mengefisienkan biaya atau gaji pegawai dan memangkas APBN, serta akan mempermudah masyarakat dalam mengakses atau mengurus segala hal yang berkaitan langsung dengan lembaga tersebut, tanpa harus melewati beberapa lembaga dan cukup satu lembaga. Hal ini tentunya akan mengubah politik, perilaku, dan juga ekonomi masyarakat. Contoh saja pada lembaga Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang kemarin telah dibubarkan melalui peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah dan dialihkan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, selain hal atau alasan yang saya sebutkan di awal, ada lagi alasan yaitu tugas dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional dibubarkan karena hanya memberikan ide
dan juga terobosan kebijakan ekonomi untuk presiden, yang dimana seharusnya lebih bisa diefisienkan. Dan juga dulunya Komite Ekonomi dan Industri Nasional bertugas sebagai penjembatan pelaku usaha kepada pemerintah. Namun dengan kemajuan di era digital saat ini, hal tersebut bukan jadi masalah, serta tugas-tugas lembaga tersebut tidak tumpang tindih lagi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.